kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Nah, teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Teman-teman di rumah duduk dengan rapi ya. Selamat beribadah. Ada Cici Zeva. Ada Cici Catherine. Kita mau ngapain nih? Kita mau sekolah minggu dong. Oke, shalom adik-adik. Shalom Cici Koko. Shalom mama papa semuanya. Hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita. Cici harap semuanya duduk manis. Boleh ditemani mama papanya atau ada Cici Kokonya. Semuanya duduk manis, kita mau siap-siap ibadah. Hari ini kalian senang gak? Wah, senang gak ya? Coba Cici sapa. Ada sukacita, Joy, 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 joy. sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Kita mau bersukacita sebelum kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan berkat kemurahan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menghiasi kehidupan kita. Semuanya boleh lipat tangan, tutup matanya. Kita siap menyembah Tuhan. Katakan kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau lebih sungguh lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini, semua banyak karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Semuanya kita mau sembah Tuhan. Terima kasih, kami sembah. Haleluya. Semuanya kita mau berterima kasih karena Tuhan Yesus baik. Semuanya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya.
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya angkat tangannya. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Kau sungguh baik buat kami. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami ya Tuhan di pandemi ini. Sekarang kami akan menyembah dan meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan. Semuanya Cici undang bangkit berdiri. Ayo berdiri. Hari ini kita mau bernyanyi satu lagu pujian baru. Semuanya ikuti Cici ya, kita mau nyanyi sama-sama, oke? Oke. Yuk, semuanya bersuka cita. Kita mau nyanyi LOVE. Semuanya tepuk tangan. Kita mau katakan come on now. Come on now, let's open the book. Everybody come on. Come on now, and take a good long look. And see. God is giving us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the love set us free. It's about LOVE, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing Kita love. mau belajar lagi lebih cepat ya nyanyinya. Come on now. Come on now, let's open the book. Come on. Come on now, and take a good long look. And see, God is giving us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ.
It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Ya, it's about love. Itu adalah cinta dari Tuhan Yesus. Semuanya boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita akan menaikkan lagu kita, Pertolonganmu. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini dari awal. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, pertolonganmu
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Adik-adik semuanya, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan di atas setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, selamat sore, selamat beribadah, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Bude mau bawa firman Tuhan tentang belajar dari kesalahan. Sebelum Bude lanjutkan ceritanya, Bude mau tanya, siapa di antara adik-adik yang kenal dengan kisah seseorang dalam Alkitab, yaitu Simson? Oh, ada yang tahu? Iya, ada yang tahu. Coba apa jawabannya? Simson seseorang yang mempunyai kekuatan luar biasa, iya, dan rambutnya panjang, tidak pernah dicukur. Betul. Nah, ada yang lain enggak? Mungkin yang Pagarawan atau Pusat? Ada yang mau kasih jawaban lagi? Ya, boleh. Simson itu dirayu oleh siapa? Delila, dan akhirnya rambutnya digunting. Boleh juga. Nah, sekarang apa hubungannya kisah tentang Simson dan belajar dari kesalahan? Yuk, kita ikuti dulu cuplikan dari cerita Simson yang diambil dari Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16 sebagai berikut. Kisah rambut panjang. Sekali lagi, umat Tuhan tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan membiarkan orang Filistin menjajah mereka selama 40 tahun. Lalu Tuhan memilih seseorang bernama Simson untuk membebaskan bangsanya. Ibu Simson menerima janji dari malaikat bahwa ia akan punya anak lelaki. Simson harus berjanji kepada Tuhan tidak akan minum anggur
tidak akan menyentuh sesuatu yang sudah mati. Tidak akan memotong rambutnya. Tuhan menjadikan Simson sangat kuat. Ia membunuh seekor singa, lalu lebah-lebah bersarang di bangkainya dan menghasilkan madu. Simson menyentuh bangkai singa itu. Ia melanggar salah satu janjinya kepada Tuhan. Ia bahkan makan madunya. Simson jatuh cinta pada seorang wanita bernama Delila. Orang Filistin menjanjikan banyak uang kepada Delila kalau ia bisa mencari tahu rahasia kekuatan Simson. Berkali-kali Delila menanyai Simson. Akhirnya Simson memberitahu Delila rahasianya. Kalau rambutku dipotong, kekuatanku akan hilang. Maka waktu Simson tidur, Delila memanggil orang untuk memotong rambutnya. Lenyaplah kekuatan Simson. Ketika orang Filistin datang, dengan mudah mereka menangkap Simson. Mereka membuat mata Simson buta. Lalu Simson dimasukkan ke penjara. Ia dipaksa bekerja, menyeret batu penggiling yang amat berat. Perlahan-lahan rambut Simson tumbuh. Orang Filistin membawanya ke kuil mereka dan bersyukur kepada Dagon, ilah mereka, yang telah mengalahkan Simson. Simson memohon agar Tuhan membuatnya kuat sekali lagi. Simson berdiri di antara dua pilar besar, lalu mendorong kedua pilar itu. Kuil roboh. Semua orang Filistin tewas. Begitu juga Simson. Simson tidak memegang janjinya, tetapi Tuhan tak pernah ingkar. Nah, bagaimana kalian sudah lihat cerita tentang Simson? Pertanyaannya, apa kesalahan Simson dalam hal ini? Ada yang tahu atau tidak? Ya, di sana dikatakan bahwa Simson
itu memegang bangkai singa. Bukan hanya memegang, bahkan dia meraup madunya dan dimakannya. Sementara dalam hal ini sudah ada perjanjian bahwa Simson dalam hidupnya tidak boleh memegang bangkai. Sepertinya kesalahan ini tidak besar, tetapi jangan salah. Kesalahan tetap kesalahan. Kemudian ada kesalahan berikutnya. Simson terbujuk rayu oleh Delila. Dan akhirnya rahasianya dibocorkan dan rambut Simson digunting, yang akibatnya Simson kehilangan kekuatannya. Kemudian adik-adik tahu akibatnya? Iya. Akhirnya Simson diperlakukan dengan tidak baik oleh bangsa Filistin. Orang Filistin melukai mata Simson sampai akhirnya Simson tidak bisa melihat. Bahkan Simson dimasukkan ke dalam penjara. Di sana Simson harus melakukan pekerjaan yang sangat berat. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Ada enggak di antara kita yang pernah melakukan kesalahan? Ada Bude. Tapi waktu aku melakukan kesalahan, enggak ada tuh orang yang dirugikan. Lagian enggak ada akibatnya apa-apa. Jadi biar aja ya Bude. Waduh. Kesalahan memang kadang-kadang berakibat langsung. Maksudnya bisa kelihatan banget, oh ini akibat dari kesalahan itu. Tapi kadang juga kesalahan seolah-olah tidak ada akibat yang nyata. Tapi dalam hal ini kesalahan tetap kesalahan. Yuk kita simak beberapa perbuatan-perbuatan yang coba kita pelajari hari ini. Dan Bude punya kotak kartu perbuatan. Nah, boleh nanti tolong Kak Arni ya, bantu Bude dan adik-adik yang di rumah yang sudah sekolah, yang sudah bisa baca tulis, boleh tolong ambil pena, boleh ambil kertas atau pensilnya juga. Nah, siap-siap untuk catat apa yang ada dari kartu perbuatan berikut ini. Silakan Kak Arni, boleh bersama-sama Bude di sini. Nah, ini kotak perbuatan. Yuk kita buka satu persatu. Mau tahu isinya? Tolong Kak Arni. Kalau nanti kartu perbuatan ini dibuka nomor 1, kemudian kalian merasa, waduh, ini sepertinya aku juga melakukan. Kalian catat nomornya saja. Kemudian kalau nomor 2 nanti, wah kok cocok lagi ini aku, catat lagi nomor 2. Kalau banyak ya nggak apa-apa, pokoknya catat aja. Nanti setelah itu kita baru bicarakan bagaimana seharusnya kita bersikap. Sudah mulai, sudah siap mulai? Ayo Kak Arni nomor 1. Ya. 1, menunda tugas sekolah. Ayo, siapa yang merasa pernah melakukan itu dan kalian pasti tahu akibatnya apa? Silakan ditulis nomor 1. Nomor 2 Kak Arni, boleh dilanjutkan. Nomor 2, ya, lupa ada ibadah sekolah minggu online. Kapan itu? Setiap hari Minggu jam 4. Kenapa bisa lupa? Kalian yang tahu kenapa bisa lupa. Dan akibatnya apa? Kita tidak mendapatkan berkat dari ibadah sekolah minggu. Silakan dicatat kalau sama. Lanjut nomor 3. Ya, nomor 3. Ngobrol saat guru mengajar. Nah, ini berlaku saat kalian tatap muka di sekolah atau juga di sekolah minggu. Sebelum kita ada pandemi corona,
Waktu gurunya ngajar, siapa yang suka ngobrol sendiri? Tulis lagi nomor 3. Kita lanjutkan nomor 4. Ya, nomor 4. Apa ya? Pura-pura sakit saat upacara. Nah, ini sering kejadian karena tidak mau bersusah payah mengikuti upacara, lebih baik memilih pura-pura sakit. Bagaimana kalau sakit beneran? Yang merasa ini sesuai, silakan dicatat nomor 4. Kita lanjutkan nomor 5. Ya, nomor 5. Apa ini? Protes kalau CS tidak satu kelompok. Kadang-kadang terlalu dekat dengan kawan, terlalu menyatu dengan kawan, sehingga saat ada tugas kelompok, ini tidak hanya di sekolah loh, di gereja juga bisa. Saat gurunya memilih kalian masuk dalam satu kelompok, mulai ngambek, mulai mencetut, mulai enggak mau, bahkan enggak mau latihan. Hanya karena CS-nya enggak masuk dalam satu kelompok. Silakan dicatat kalau ada yang merasa seperti ini. Nomor 6 kita lanjutkan. Ya, nomor 6. Belum bel, keluar kelas duluan. Nah, ini saking aktifnya. Bosen Bude dalam kelas. Jadi belnya belum, ya udah keluar aja duluan. Tanpa kalian sadari, ini bisa berakibat yang tidak baik. Lanjutkan nomor 7. Ya, nomor 7. Lempar sontekan ke kawan sehingga gurunya marah. Kalian memang murid yang baik, anak-anak sekolah minggu yang pinter, enggak nyontek. Tapi kadang-kadang kalian bisa usil biar kawannya dimarah guru, jadi iseng aja sontekannya dilempar ke kawannya. Nanti kawannya yang dituduh oleh gurunya. Ini kesalahan yang kesekian, boleh dicatat. Lanjutkan Kak Arni, nomor 8. Ya, nomor 8. Ganggu adik, cubit adik, sehingga bikin mama sedih. Nah, sepertinya ini perbuatan di rumah ya. Kalau tadi banyak perbuatan di sekolah, sekarang di rumah. Yang adiknya harusnya dijaga dengan baik supaya sama-sama main, tapi gak taunya malah adiknya diganggu. Mama marah? Enggak. Mama malah sedih adik-adik kalau melihat kakak dan adik harusnya main sama-sama, tapi malah saling mengganggu. Kita lanjutkan perbuatan yang ke-9. Ya, lupa bilang terima kasih dan lupa bilang maaf. Kelihatannya sederhana sekali, tetapi kalau kalian tidak lakukan, terima kasih om, terima kasih tante, kalian tahu nggak? Om, tante, mama, papa yang sudah melakukan hal baik untuk kalian, dalam hatinya, aduh, kok enggak terima kasih ya? Memang tidak marah, tapi ingat, ini tidak menyukakan hati orang lain. Apalagi kalau kita sampai melakukan kesalahan, kita harus secepatnya maaf. Karena apa? Kata-kata maaf itu harus menjadi kebiasaan. Kalau masih lupa, catat, ini perbuatan nomor 9. Kita lanjutkan nomor 10. Ada apa Kak Arni? Ya, nomor 10.
Nah, lupa matiin keran air, lupa matiin kipas angin. Bahkan kadang-kadang ini kakak-kakak yang sudah besar lupa matiin mesin air. Nah, kesalahan seperti ini bisa berakibat yang fatal. Sehingga kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan dalam sikap kita sehari-hari. Kita lanjutkan nomor 11. Iya, nomor 11. Asik main HP, cuekin orang sekitar. Nah, siapa yang merasa ini? Catat nomor 11. Sepertinya HP lebih akrab, HP kawan dekat, HP CS yang paling handal. Sehingga papa pulang dari kantor, ya lewat begitu saja. Mama pulang, lewat begitu saja. Kadang-kadang ada tamu, gak dipersilakan masuk, cuekin aja. Nah, yang merasa melakukan ini nomor 11 ditulis. Kita lanjutkan nomor 12. Ya, nomor 12. Berkata kasar dan menyakitkan. Ini yang seringkali tanpa kita sadari orang-orang di sekitar kita bisa merasa tidak bahagia. Kalau kita bisa berkata-kata manis, bisa berkata-kata lembut, kenapa harus kasar? Iya Bude, soalnya kadang-kadang mamaku kalau marah juga keras. Please, kenapa mama marah? Karena mungkin ada yang tidak benar yang kita lakukan. Kalau memang kita salah, cukup kita jawab, maaf ma, tidak harus kita berkata-kata kasar. Selanjutnya masih ada Kak Arni? Masih nomor 13. Ya. Nomor 13. Memetik bunga tanpa izin. Nah, ini perbuatan yang seringkali terjadi di luar rumah, di luar sekolah, bahkan kadang di tempat umum. Karena cantiknya bunga di taman, tanpa sadar langsung diambil tanpa izin. Dan ini bukan perbuatan yang benar. Bahkan kadang-kadang Bude juga sering melihat kalau adik-adik di taman, ya ada rumput yang cantik, kita lupa jalan berlari-larian di atas rumput, padahal itu tidak seharusnya. Nomor 14 masih adakah? Ya, nomor 14. Merasa senang saat teman kesusahan. Ini memang sepertinya kesalahan yang tidak terlihat, karena kesalahan ini ada di dalam hati. Tapi kalau kita merasa nomor 14 ini ada dalam sikap kita, silakan ditulis. Karena kesalahan seperti ini justru akan berakibat sangat besar. Kita sendiri yang akan kehilangan sukacita. Karena tidak seharusnya kalau orang lain mendapat kesusahan kok kita malah seneng. Diam-diam kalau kawannya dimarah guru, yes. Ada kawannya hilang pensil, yes. Ada kawannya jatuh, luka, nangis, punggungin kawannya, ketawa. Ayo, ada enggak yang masuk di catatan nomor 14? Boleh ditulis. Nah, sekarang nomor terakhir, nomor 15. Sebelum dibuka Kak Arni, nomor 15 ini sepertinya memang harus Bude buka. Kalau memang ada, kita perhatikan. Tapi mudah-mudahan ini tidak ada. Ayo Kak Arni buka. Pernah berharap mereka bukan orang tuaku. Ini kesalahan yang sangat tidak bisa dimengerti. Jangan sampai ini terjadi di antara adik-adik sekolah minggu.
kita harus katakan, selalu bangga bahwa mereka orang tuaku. Karena kita ada sampai hari ini, Tuhan izinkan kita punya orang tua yang membesarkan kita, yang menjaga kita, yang memelihara kita, sehingga kita boleh mengalami banyak hal baik. Jangan sekali-sekali kita punya pikiran bahwa seandainya papaku itu si itu, coba mamaku itu si dia, coba. Nah, kalau ada, boleh ditulis. Sekarang bagaimana seharusnya kita bersikap? Tapi sebelum itu, Bude mau tanya dulu. Sudah dicatat tadi nomor-nomornya? Siapa yang catatannya banyak? Enggak apa-apa. Ada yang catatannya belasan? 10? 8, 6, 5, atau mungkin ada yang enggak nyatet. Saya enggak punya Bude, enggak ada satupun di situ, puji Tuhan. Nah, kalaupun ada dalam catatan adik-adik dari nomor 1 sampai nomor 15, yuk kita belajar apa yang terjadi dengan Simson. Saat Simson melakukan kesalahan, dia menyadari bahwa dia salah. Dia datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya salah. Izinkan saya untuk bisa melakukan yang benar. Apa yang terjadi adik-adik? Saat itu di kuil berhala kepunyaan orang Filistin, di sana berkumpul raja-raja orang Filistin, tentara-tentaranya, bangsawan-bangsawannya, orang-orang kaya, bahkan rakyat berkumpul dalam satu kuil tersebut. Nah, mereka bersukacita, bersorak-sorai, bahkan mereka sedang menikmati Simson yang dijadikan pelawak. Saat itu Simson berteriak kepada Tuhan, Tuhan, sekali ini beri saya kekuatan untuk saya bisa melakukan yang besar. Benar adik-adik, 2 tiang besar di tengah-tengah kuil itu dipegang oleh Simson. Dan Simson mengandalkan Tuhan. Dalam hati dia memohon kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan dia gerakkan, dia dorong pilar yang besar itu. Dan kuil itu roboh. Memang Simson mati bersama-sama dengan orang Filistin. Tetapi kematiannya, dia melakukan hal yang besar. Dia membunuh lebih banyak orang Filistin dibandingkan saat Simson hidup. Begitu juga dengan kita. Kalau Tuhan izinkan dalam hidup kita ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tadi di dalam catatan-catatan adik-adik, mungkin ada kesalahan-kesalahan di luar itu. Ayo, kita datang kepada Tuhan. Yang pertama kita harus mengakui bahwa ya Tuhan, saya salah. Kita juga harus berani mengakui, ya Mama, saya salah. Ya Papa, saya salah. Dan selanjutnya kita mohon ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya yang salah. Kemudian berjanjilah, Tuhan, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan saya juga tidak akan melakukan kesalahan lain. Selanjutnya, mohon pimpinan Roh Kudus supaya memimpin hidup adik-adik sekolah minggu, memimpin hidup kita agar kita tahu melakukan yang benar. Seberapapun kesalahan kita, Tuhan sangat menyayangi kita semua.
Tuhan Yesus menghapuskan semua kesalahan itu dan kita beroleh berkat di saat kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu luar biasa untuk kita. Dan kita belajar untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, melakukan yang benar, bahkan melakukan yang besar. Karena di mata Tuhan kita berharga. Jadi adik-adik, kalau kita bisa membuat kesalahan atau kadang kita terpaksa melakukan kesalahan, itu hal yang hebat. Karena kita bisa belajar sesuatu dari kesalahan kita dan kita bisa melakukan yang lebih baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Salam. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Semuanya pasti mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus taat kepada orang tua, taat kepada guru kita, dan taat kepada sesama orang-orang yang terdekat kita. Nah, untuk itu kita akan berdoa. Nah, kita juga harus belajar bahwa ketika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus berani pergi untuk meminta maaf kepada papa dan mamanya. Terlebih berdoa kepada Tuhan untuk meminta maaf. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menyayangi kita dan Tuhan akan mengampuni kita. Nah, sekarang lipat tangannya, duduk yang rapi, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah. Engkau memberkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam studi mereka Tuhan Yesus. Berikanlah mereka akal budi-Mu, hikmat dan kepintaran-Mu, sehingga mereka boleh belajar dengan lebih giat lagi untuk menggapai cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat papa mama yang ada bersama-sama dengan adik-adik. Engkau memberkati papa mamanya, berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka juga boleh merawat adik-adik dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.